10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. JC on the track, boy. Hai, selamat pagi teman-teman dan Bu Esther. Sekarang kelompok kami akan mempresentasikan tentang Pilkada Tangerang Selatan 2020. Pemilihan umum ini akan digelar oleh KPU Kota Tangerang Selatan yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Lalu mengenai peraturan KPU yang mengatur pilkada di tahun 2020 ini. Pemilihan ini telah diputuskan akan diberlakukan secara serentak. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Calon wali kota atau bupati Tangerang Selatan. Yang pertama, Muhammad dan Rahayu Saraswati, diusung oleh 9 partai, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, PAN, PSI, Hanura, Nasdem, Perindo, Partai Garuda, dan Partai Berkarya. Yang kedua, Siti Nur Aziza dan Ruhama Ben, diusung oleh 3 partai, yakni Partai Demokrat, PKS, dan PKB. Yang ketiga ada Benyamin Daphni dan Pilar Jaga Iksan, diusung oleh 4 partai, yakni Partai Golkar, PPP, PBB, dan Partai Gelora. Saya akan menjelaskan bagian pesta demokrasi semakin ramai. Pesta demokrasi di Tangerang Selatan semakin ramai seiring dengan dimulainya tahapan pendaftaran kandidat pada 4-6 September 2020. Setelah dinamika di partai politik, 3 calon pasangan wali kota dan juga wakil wali kota akhirnya mendaftarkan diri ke KPU Tangerang Selatan. Pada awalnya Pilkada Tangerang Selatan ini digelar bulan September, tetapi berubah karena peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang biasa kita sebut sebagai Perpu nomor 2 tahun 2020 mengatur penundaan Pilkada 2020 dari September menjadi bulan Desember 2020. Persiapan Pilkada rusuh, masa jarak kotak suara. Sekelompok orang melakukan penyerangan. Sekelompok orang tak dikenal tiba-tiba menyerang aparat kepolisian yang berjaga. Massa bertindak brutal, tak hanya melempari pasukan pengendali massa dengan berbagai benda keras. Sejumlah orang nekat menyerang dari jarak dekat. Di antara situasi rusuh itu, sejumlah orang menjarah kotak suara. Aksi ini terjadi dalam stimulasi pengamanan pilkada yang digelar oleh Polres pada Senin tanggal 31 Agustus 2020. Diduga terjadi ketidakpuasan sekelompok seseorang atas hasil pemungutan suara. Kendati demikian, pengamanan tidak akan dikendorkan. Polres menyiapkan 2.000 personil untuk mengamankan pilkada mendatang. Paslon pelanggar protokol COVID-19. Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Tangerang Selatan, Muhammad Acep, mengatakan pihaknya akan memberikan peringatan tertulis jika dalam tatap muka dan terbatas menemukan paslon yang melanggar protokol kesehatan saat kampanye. Dari tanggal 26 September hingga kemarin 6 Oktober 2020, ada 3 pelanggaran dari 74 kampanye tatap muka dengan pertemuan terbatas. Terdiri dari laporan masyarakat sebanyak 1 laporan dan temuan Bawaslu sebanyak 2 pelanggaran.
Dari temuan tersebut, oleh Bawaslu sudah diberi kartu kuning atau surat teguran. Pelanggaran yang dilakukan paslon saat kampanye yaitu peserta yang melebihi 50 orang. Perang di antara tiga dinasti berebut tangsel di pilkada. Rahayu Sarawati, Jojo Hadikusumo, dan Siti Nur Aziza diprediksi sulit mengalahkan calon wali kota Tangsel Pertahanan Benyamin Daphne di pilkada. Adi mengatakan bahwa Rahayu Saraswati atau Sarah bisa mendongkrak popularitasnya sebagai kemenangan Prabowo Subianto. Begitupun Siti Nur Aziza yang merupakan putri Wapres Ma'ruf Amin. Dominasi keluarga Ratu Atut dan Golkar pun masih kuat. Diketahui Pilar Saga yang mendampingi Benyamin Daphne adalah keponakan dari Ratu Atut. Terlebih, wali kota Tangsel saat ini Airin Rahmidiani juga pasti akan turut berperan memenangkan Benyamin Daphne, wakilnya yang maju sebagai calon wali kota. Dengan demikian, jelang pemungutan suara nanti, ketiga paslon diprediksi akan sama kuat. 2 bulan jelang pencoblosan, sulit diprediksi siapa yang menang karena kekuatan politiknya makin berimbang. Aziza dan Muhammad mulai mengurus basis pemilih Benyamin. Apalagi warga Tangsel banyak yang ingin menginginkan sosok baru yang memimpin Tangsel, kata Adi. Kesimpulan pelaksanaan Pilkada Tangerang Selatan. Calon wali kota atau Bupati Tangerang Selatan diusung oleh 9 partai yang berbeda dan 3 pasang yang dicalonkan. Pemilihan umum kota Tangerang Selatan akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dan pemilihan ini diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 2020. Dalam masa-masa persiapan ini, terdapat beberapa peristiwa yang terjadi di Tangerang Selatan, seperti masa yang bertindak brutal, sehingga Polres Tangsel menyiapkan 2.000 personel untuk mengamankan pilkada pada 9 Desember mendatang. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.